Ya, selamat sore. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Di sini kami datang mewawancarai yaitu sebagai tokoh masyarakat. Nah, pertanyaan yang pertama yaitu tentang Rambu Solo. Poin pertama yaitu menurut Bapak apa yang dimaksud dengan Rambu Solo? Oke, terima kasih. Selamat malam. Rambu Solo ini adalah suatu kegiatan adat istiadat pesta orang mati. Menurut Bapak apa saja yang termasuk dalam Rambu Solo? Yang termasuk dalam Rambu Solo itu adalah kegiatan yang dilakukan dalam proses pemakaman orang yang meninggal. Yang ketiga, bagaimana proses pelaksanaan dari ritual Rambu Solo? Proses pelaksanaan dari ritual Rambu Solo itu berbeda-beda. Nah, misalnya ada orang di Pulisangua, ada orang di Sapurandanan, ada orang di pesta Sarlinan Bone-Bone. Tetapi yang saya sampaikan di sini adalah Sapurandanan. Nah, orang di pesta menurut Sapurandanan itu terdiri atas 12 kerbau. Dan di dalamnya ada kerbau balian, ada kerbau bonga, ada kerbau pudu, ada kerbau sambal, ada kerbau todi. Nah, dalam prosesnya ini, dalam ritualnya, itu pertama kita harus melantang. Mangkato ketemuannya kalau orang laki-laki mengrui batu, simbuang batu. Mangka mengrui batu toh. Setelah selesai mengrui batu, mangrerek manuk. Setelah selesai mangrerek manuk, mak tamu tedong. Setelah selesai mak tamu tedong, mak parokualang. Setelah selesai mak parokualang, mak palangan lakian, dalam hal ini mak palo. Nah, dalam mak palo kita sudah bisa memulai ibadah pembukaan. Setelah itu mantarima tamu. Setelah itu mantunu tedong. Tetapi sebelum mantunu tedong ada yang disebut mengeramba kasisi. Setelah selesai mantunu tedong, meaya, dalam hal ini mak kaburu. Setelah selesai mak kaburu, mak bungi talu. Siapa saja yang terlibat dalam ritual Rambu Solo? Pertama yang terlibat di dalam adalah pertama tokoh agama, yang kedua tokoh adat, yang ketiga pemerintah, yang keempat rumpun keluarga. Apa saja yang dilakukan di hari pertama sampai hari terakhir? Yang dilakukan pada hari pertama dan sampai dengan hari terakhir itu, pertama itu yang saya sudah sebut tadi di poin 3. Pertama itu melantang. Setelah selesai melantang, mangrui batu, mangrui simbuang. Setelah selesai mangrui simbuang,
mengrerek manuk. Setelah selesai mengrerek manuk, mak tamu tedong. Setelah selesai mak tamu tedong, mak paroko alang. Setelah selesai mak paroko alang, mak kebaktian pembukaan. Setelah selesai kebaktian pembukaan, man tarima tamu. Setelah selesai man tarima tamu, man tunu tedong. Setelah selesai man tunu tedong, meaya. Dalam hal ini mak kabulu. Setelah itu mak bongi talu. Dalam bahasa Toraja dikua masono. Bagaimana proses pelaksanaan Rambu Solo sekarang dan dengan sebelumnya? Apakah masih tetap sama atau sudah ada pergeseran atau perubahan? Oke, proses pelaksanaan Rambu Solo zaman dahulu dibandingkan dengan zaman sekarang itu ada perbedaan. Perbedaannya adalah dulu semua orang yang di pesta harus dipalau ke rantai. Sekarang banyak orang yang di pesta tidak dibawa lagi ke rantai. Itu bedanya. Dulu Tominawa mengimbau, sekarang pastor dengan pendeta masambayang. Itu perbedaannya. Tapi prosedurnya sama. Dalam hal ini serupa tapi tidak sama. Mengapa perlu mempertahankan ritual Rambu Solo? Kita perlu mempertahankan ritual Rambu Solo karena ini adalah mengundang para wisatawan datang ke Toraja untuk melihat bagaimana pelaksanaan ritual Rambu Solo. Nah, ini Rambu Solo dilakukan di Toraja menambah pendapatan. Dalam hal ini pendapatan misalnya dari segi para wisata. Orang datang melihat bagaimana proses pemakaman orang yang meninggal. Jadi singkatnya menambah pendapatan per kapita per kabupaten. Apalagi Toraja adalah daerah pariwisata. Nilai-nilai apa saja yang terdapat dalam Rambu Solo? Contohnya nilai Tengko Situru dan lain-lain. Oke, nilai yang terdapat dalam Rambu Solo itu ada nilai sosialnya. Nilai sosialnya berarti misalnya orang potong kerbau itu dibagikan ke semua rumpun keluarga dan semua orang yang datang di pesta itu dari nilai sosialnya. Dari nilai Tengko Siturunya mereka memahami bahwa semua ini adalah hubungan kekeluargaan. Si yang datang ini adalah keluarga kita. Di situ dia tahu bahwa oh ini saudara, ini sepupu, ini om, ini tante. Jadi prosedur dalam pelaksanaan ini kita sudah tahu bahwa oh ini keluarga saya, ini om saya, ini tante saya dan lain sebagainya pada saat kita melakukan pesta Rambu Solo. Nah, dalam pesta Rambu Solo itu intinya adalah sikamali. Itu yang biasa orang dibilang Tengko Situru. Upaya apa yang bisa dilakukan agar budaya Rambu Solo tetap terjaga kelestariannya? Yang kita perlu lakukan dalam budaya Rambu Solo supaya tetap lestari, pertama itu diharapkan ke semua masyarakat Toraja melakukan dan turut ambil bagian dalam Rambu Solo. Karena apalah gunanya kalau seorang Toraja tidak tahu yang namanya adat istiadat Toraja. Nah, untuk itu diharapkan ke seluruh pihak terkait lebih banyak memahami
tentang budaya Rambu Solo. Misalnya Mantunu Tedong, kita semua itu harus diajak bagaimana bisa berusaha supaya hasil usaha kita bisa dipakai untuk pesta Rambu Solo. Nah, dalam pesta Rambu Solo ini juga mendapat pendapatan daerah. Ya, kita masuk ke dalam poin kedua, yaitu Rambu Tuka. Menurut Bapak, apa saja yang dimaksud dengan Rambu Tuka? Jadi yang dimaksud dengan Rambu Tuka itu adalah pesta syukuran. Misalnya syukuran Tongkonan. Dalam hal ini Mangrara Banua, Merok atau Metangdo. Menurut Bapak, apa saja yang termasuk dalam Rambu Tuka? Yang termasuk dalam Rambu Tuka pertama itu syukuran Tongkonan, yaitu Mangrara Banua. Dalam istilah orang Bori, pertama itu Merok, yang kedua Metangdo. Ya. Bagaimana proses pelaksanaan dari ritual Rambu Tuka? Jadi proses pelaksanaan dari ritual Rambu Tuka, misalnya Mangrara Banua dalam hal ini Merok, itu bisa dilakukan oleh kelompok bangsawan, karena dalam pelaksanaan ritual Rambu Tuka ini misalnya Metangdo atau Merok itu tidak sembarang orang melakukan. Yang orang yang bisa melakukan itu adalah pertama itu bangsawan, punya tongkonan, punya kepintaran, punya harta, ya. Nah, punya lokasi, karena berdirinya suatu tongkonan itu harus ada tanah, harus ada sawah, harus ada kebun, harus ada tongkonan, harus ada warga. Siapa saja yang terlibat dalam ritual Rambu Tuka? Jadi yang terlibat di dalam ritual Rambu Tuka itu semua rumpun keluarga, pemerintah, agama, tokoh masyarakat, tokoh pemerintah, dan semua rumpun keluarga. Jadi tidak terlepas dari pemerintah, gereja dalam hal ini tokoh agama, dan masyarakat sekaligus rumpun keluarga. Berapa hari proses pelaksanaan ritual Rambu Tuka? Ini proses pelaksanaan ritual Rambu Tuka misalnya Mangrara Banua itu sekarang itu pertama mak patama gandang, dalam hal ini mak tokong gandang. Setelah selesai mak tokong gandang, pada saat kita mak tokong gandang, sekarang itu kita akan beribadah. Nah, setelah selesai beribadah, masuk lagi dalam magelu waktu unondo. Nah, dalam unondo ini mereka makan bersama dan dia juga bersyukur, beribadah kepada Tuhan. Setelah selesai itu baru mak rampun baik. Setelah selesai itu baru mantunu baik. Setelah selesai itu yang ada istilahnya mak pakaupu. Apa saja yang dilakukan dari hari pertama sampai hari terakhir? Jadi hari pertama sampai hari terakhir itu saya sudah jelaskan tadi pada poin kelima. Jadi seperti tadi itu, pertama yang dilakukan mak pertama gandang. Setelah itu dalam ini mak tokong gandang. Setelah itu nondo, setelah itu mak rampung bayi, setelah itu mantunu bayi, setelah itu mak pakaupu, mak gelu. Bagaimana proses pelaksanaan Rambu Tuka sekarang dengan sebelumnya? Apakah masih tetap sama atau sudah ada pergeseran atau perubahan? Jadi proses pelaksanaan Rambu Tuka sekarang dan sebelumnya itu hampir sama. Dulu Tominaya yang berkompeten di dalam. Sekarang pastor atau pendeta yang ambil bagian di dalam. Itu saja yang berkesan.
Dulu sedikit babi, sekarang banyak, jumlahnya banyak. Mengapa perlu mempertahankan ritual Rambutuka? Ini kita perlu mempertahankan hal ini karena mulai dari nenek moyang kita ini tetap dilakukan, dan itu dilakukan secara turun temurun. Karena apa? Ini syukuran. Mulai dari nenek moyang kita sampai sekarang kita tetap bersyukur, bahwa kita bersyukur atas selesainya tongkonan yang dibangun secara kekeluargaan, secara bersama-sama. Nilai-nilai apa saja yang terdapat dalam Rambutuka? Contohnya nilai Tengko Situro. Jadi nilai yang ada di dalam Rambutuka ini ada nilai sosial. Pertama itu nilai kebersamaan. Setelah itu nilai kombongan, artinya nilai kebersamaan, yang biasa juga disebut Tengko Situro. Masusa manaman dalam melaksanakan ini, kita harus sama-sama susah, sama-sama senang, sama-sama bersyukur. Upaya apa saja yang bisa dilakukan agar budaya Rambutuka tetap terjaga kelestariannya? Itu yang harus dilakukan, itu kita harus himbau kepada tokoh adat, tokoh agama, dan pemerintah dalam ini masyarakat, supaya ini tetap dilaksanakan. Karena manakala ini tidak dilakukan, orang tidak bisa bersyukur atas selesainya tongkonan yang dibangun secara bersamaan, secara kekeluargaan. Nah, untuk itu saya harap kepada semua rumpun keluarga tetap kita lakukan Rambutuka dalam ini syukuran tongkonan, baik tongkonan yang tua maupun tongkonan yang tidak tua maupun tongkonan yang baru, tetap kita syukuri. Ya, terima kasih atas waktunya, Pak. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih. Penjelasan saya ini belum pasti betul karena begitu sibuknya saya dan tidak terlalu terarah karena saya dalam posisi terlalu capek. Tapi karena tugas dan tanggung jawab sebagai masyarakat, saya harus memberikan penjelasan, dan mudah-mudahan penjelasan yang saya sampaikan ini menjadi patokan dan petunjuk. Nanti adik-adik melakukan dengan teliti, dengan baik, sehingga apa yang kita laksanakan ini, sampaikan ini bisa lebih terperinci. Nah, mudah-mudahan ke depan adik-adik bisa melakukannya dengan lebih teliti lagi. Nah, untuk mendapatkan yang lebih teliti, hendaknya adik-adik lebih banyak bertanya. Setelah bertanya, baru didiskusikan, dalam hal ini diseminarkan, supaya kita mendapat penjelasan yang lebih tepat sasaran, sesuai dengan pelaksanaan Rambutuka dan Rambusolo. Sekian dan terima kasih. Selamat bumi. Selamat malam. Ya, selamat malam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Di sini kami akan mewawancarai Ibu mengenai budaya yang ada di Toraja, khususnya di Bori Ranteletok ini. Nah, yang pertama di Rambusolo. Menurut Ibu, apa yang dimaksud dengan Rambusolo? Rambusolo itu kita sebagai adat Toraja, Rambusolo itu adalah sebuah kegiatan masalah kematian yang erat hubungannya dengan kematian. Jadi sebagai adat Toraja, di situ kita dikatakan Rambusolo karena lagi berduka. Jadi arti yang menurut saya secara pribadi bahwa Rambusolo dikatakan kematian itu dikatakan sebagai Rambusolo karena lagi berduka, meneteskan air mata. Jadi kita seakan-akan sakit. Ya, makasih. Kemudian menurut Ibu apa saja yang termasuk di dalam Rambusolo? Rambusolo itu
yang ritualnya atau ya Yang termasuk ya. yang termasuk. Rambu Solo itu kematian satu, kemudian mak nenek juga termasuk, kemudian satu lagi mak mangri batu itu juga termasuk, pas tamu tedong itu semua terpaut di dalam kegiatan Rambu Solo dalam hal kematian, khususnya pada saat jenazah akan mulai dimakamkan. Kemudian bagaimana proses pelaksanaan dari ritual Rambu Solo? Proses pelaksanaan itu awalnya pembukaan. Ya, pembukaan itu biasanya kita sebagai adat orang Toraja, khususnya kita sebagai Lembang Bori Ranteleto itu, pada saat jenazah meninggal itu kita mulai dengan doa kematian atau ibadah pembukaan kematian. Kemudian di dalam hal itu juga ada sesuatu ritual yang kita persembahkan untuk, bukan kita persembahkan sebagai kematian orang tua, bukan, tetapi ini kental hubungannya dengan penyajian para pelayat-pelayat yang hadir bersama-sama dengan kita. Jadi hewan kurban yang kita kurbankan itu bukan arti kata bahwa kita mengorbankan karena orang tua kita, bukan, tetapi kurban itu kita sajikan kepada pelayat-pelayat yang hadir bersama, membagi duka bersama dengan kita, ya. Kemudian siapa saja yang terlibat dalam ritual Rambu Solo? Yang terlibat dalam ritual Rambu Solo itu nilai sosial, tokoh adat, pemerintah, masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, pokoknya semua yang ada di wilayah itu. Teristimewa terkecuali dengan keluarga, teristimewa terutama kepada keluarga. Kemudian Gitu. berapa hari proses pelaksanaan dalam ritual Rambu Solo? Masalah berapa hari itu tergantung dari keluarga. Kadang keluarga itu meminta, seandainya seumpama pada saat baru meninggal, kadang 2 atau 3 hari dalam pelaksanaan pelayatan. Kemudian yang kedua itu tergantung dari pada saat pelepasan jenazah atau pemakaman. Untuk proses pemakaman itu kadang mayoritas itu yang sekarang ini yang kita alami di Lembang Bori dan Teletok ini kadang 1 minggu lebih. Jadi awalnya yang sudah mulai berjalan saat ini adalah pada khususnya kasta-kasta yang lebih tinggi. Ada kasta yang lebih tinggi itu awalnya itu banyak proses yang mereka alami, seperti contohnya mangri batu, kemudian marere, kemudian matamu tedong, kemudian pembukaan doa pembukaan untuk pelepasan jenazah, itu ibadah. Kemudian mak parkualang juga termasuk. Kemudian doa pembukaan setelah itu terima tamu. Hari kedua ritualnya itu terima tamu, kemudian mantun tedong, kemudian besoknya atau hari berikutnya itu makaburu, yaitu pelepasan jenazah. Apa yang dilakukan di hari pertama sampai hari terakhir? Hari pertama, maksudnya yang saya katakan tadi bahwa orang kasta yang lebih atas itu, yang pertama mangri batu itu masyarakat atau tokoh masyarakat, pokoknya semua keluarga atau masyarakat di situ berkumpul bersama-sama untuk menarik batu sebagai batu nisan, ya, batu nisan yang diletakkan di rantai. Di situ juga diadakan kurban, ada lagi pemotongan kerbau, babi. Jadi di situ kita mengelola di rantai tersebut pada saat penanaman. Juga itu kadang
kalau kita lihat dari batu nisannya atau batu yang kita ditanam itu besar, itu kadang membutuhkan 2 hari. Di situ juga yang jelas membutuhkan pemotongan hewan juga lebih banyak gitu. Kemudian yang kedua, pada saat mengrere itu masyarakat atau keluarga yang dengan sukarela membawa ayam, kemudian kita potong rame-rame, kita makan rame-rame. Di situ kebersamaan, persaudaraan kita sebagai orang Toraja kental dengan persaudaraan. Bagaimana suka dan duka kita alami bersama. Jadi sebagai duka, orang yang berduka sudah merasa bahwa bukan saja kita yang mengalami, tetapi semua masyarakat yang ada di sekitar kita. Bahkan ada di luar dari Lembang atau wilayah kita. Ya, kemudian ritual Mak Tamu Tedong itu juga semua anggota keluarga datang bersama-sama melakukan perkumpulan untuk menyaksikan bagaimana tradisi kita sebagai orang Toraja untuk melaksanakan Pak Tamu Tedong, yakni Mak Pasilaga. Khususnya kita orang Toraja kental dengan Pak Pasilaga. Jadi di situ orang beramai-ramai mencari tempat, lokasi yang strategi untuk melihat bagaimana seseorang menikmati dari Pak Pasilaga itu. Kemudian di situ juga ada Pak Pokon membagi-bagi makanan setelah dalam hal upacara Mak Tamu Tedong itu didiskusikan juga membagi-bagi makanan. Jadi kita tidak memandang bahwa ini bukan orang dari luar, ini dari luar, ini dari pokoknya semua diratakan itu, diberi hidangan. Gitu. Bagaimana proses pelaksanaan Rambu Solo dengan sekarang dengan sebelumnya? Apakah masih tetap sama atau sudah ada pergeseran atau perubahan? Bagi saya sekarang bagi saya secara pribadi, saya mengatakan bahwa untuk Rambu Solo saat ini semakin meningkat karena dipengaruhi oleh anggota keluarga yang pergi mencari nafkah di negeri orang, kemudian mereka sukses dan di situ mereka menumpahkan semua hartanya untuk sebagai ucapan terima kasihnya kepada orang-orang yang kita cintai, khususnya kepada jenazah, entah itu bapak, ibu, atau pokoknya orang yang sudah meninggalkan kita. Jadi itu semakin bagi saya secara pribadi melihat bahwa semakin hari ada peningkatan. Jadi apalagi kita sebagai masyarakat Toraja, khususnya di Toraja Utara, sekarang ini dihimbau untuk jangan menghilangkan adat dan tradisi yang kita alami selama ini. Ya. Kemudian mengapa perlu untuk mempertahankan ritual Rambu Solo? Itu harus kita memang itu harus kita pertahankan karena nenek moyang kita sudah dari awal memperjuangkan bagaimana cara mengucapkan syukur kepada orang yang kita cintai. Jadi itu tidak boleh dihilangkan sama sekali. Makanya sebagai orang Toraja saya sedikit bangga bahwa apa yang kita rasakan, karena hal ini masalah kurban yang kita angkat itu bukan menjadi sebuah mengurangi kemiskinan, tetapi malah meningkatkan semangat kita untuk mencari nafkah, untuk bagaimana mengorbankan segala sesuatu untuk orang yang kita cintai. Kemudian juga
ada sedikit perkembangan juga, bahwa bukan berarti perkembangan semakin meningkat bukan berarti bahwa mengambil menguras semua hartanya, tidak, tetapi juga melihat situasi bagaimana dia mampu tetapi tidak memaksakan. Jadi mereka mengangkat sesuai dengan kemampuan, tetapi dia juga berusaha bagaimana supaya apa yang dia angkat itu berarti bagi orang yang kita cintai. Terima kasih. Kemudian nilai-nilai apa saja yang terdapat dalam Rambu Solo? Contohnya nilai tingkosi turu dan lain-lain. Nilai-nilai apa saja ya yang terdapat dalam Rambu Solo ya, itu nilai sosial, nilai kebersamaan, nilai kekeluargaan. Jadi di situ kita melihat bahwa bukan pada saat kita berduka berarti kita saling menjauhi, tidak, tetapi di situ, bahkan di situ kita melihat bahwa kebersamaan, persaudaraan dan keadaan yang kita alami itu betul-betul kita angkat bersama. Jadi kita tidak membatasi diri, tetapi malah semakin melihat kekeluargaan, kebersamaan di dalam masyarakat, khususnya menghadapi suka dan duka pada saat itu. Jadi masyarakat dengan apa adanya, dengan segala kemampuannya. Kadang ya contohnya kita sebagai orang Toraja ya, nilai sosial itu kadang sangat tinggi, saling membantu dalam hal segala hal. Khususnya ada yang membawa hewan, khususnya babi, kerbau, bahkan ada yang membawa uang, ada yang membawa beras. Pokoknya semua yang timbul dari hati nurani pribadi lepas pribadi untuk membantu si penduka. Jadi sebagai orang Toraja itu sangat membantu bagi orang-orang yang berduka. Ya. Kemudian upaya apa yang bisa dilakukan agar budaya Rambu Solo ini tetap terjaga kelestariannya? Bagi saya secara pribadi itu sudah tidak kita sudah tidak bisa berupaya banyak karena sudah dilestarikan, karena berjalan terus. Jadi kita tidak usah lagi untuk menyiapkan bagaimana saya harus berupaya untuk apa, tidak. Jadi kita jalani sesuai dengan program atau situasi yang kita alami. Jadi tidak perlu bilang mempersiapkan segala hal untuk bagaimana upayanya, bagaimana itu kita jalani. Karena memang sudah tradisi dari awal. Jadi saya pikir untuk melestarikan itu sudah tidak perlu dipersiapkan sejauh-jauhnya atau itu sudah berjalan dengan sendirinya. Jadi artinya bahwa tanpa dipersiapkan itu sudah timbul dari hati nurani sendiri. Karena kita sudah mempunyai tradisi tersendiri. Ya, terutama kepada kami sebagai orang tua, diwariskan anak-anak sudah melihat dari awal bahwa orang tua pada saat ini, pada saat saya kecil orang tua saya begini kepada yang berduka, orang tua saya begini, kayaknya begitu. Jadi itu sudah turun temurun, itu yang saya tahu. Kemudian kita masuk ke yang kedua, yaitu rambut tuka. Rambu Solo, rambut tuka ya. Menurut Ibu, apa yang dimaksud dengan rambut tuka? Rambut tuka itu adalah kegiatan atau pesta syukuran. Dalam pesta syukuran ini perlu banyak ada beberapa motifnya. Pertama, syukuran. Ada syukuran tongkonan. Ada syukuran rumah tangga, ada syukuran pernikahan, dan banyak lagi. Kumpulan-kumpulan itu juga termasuk yang dibilang namanya bersyukur. Itu dikatakan rambut tuka karena semua doa itu kita panjatkan, atau apalagi terutama kepada kurban-kurban yang kita persembahkan itu, kita serahkan bahwa ini adalah hasil upaya saya selama ini. Jadi kita mensyukuri bahwa apa yang saya selama ini cari saya sudah capai. Itu terutama
dalam rumah tangga juga itu kadang setelah selesai membangun rumah itu biasa dikatakan orang yang mampu juga mengatakan bahwa saya harus bersyukur, puji Tuhan karena apa yang saya idamkan selama ini sudah tercapai. Kemudian yang erat sekali kaitannya dengan rambut tuka ini itu adalah rumah tongkonan yang sudah kita alami mulai dari awal. Itu nenek moyang sudah mempersiapkan bahwa ada syukuran tongkonan khususnya merok. Ya, merok itu ya dalam bahasa Toraja dikatakan bahwa mensebokan kasugiranna. Ya, itu semua keluarga berusaha mencari bahwa saya sudah bersyukur karena orang tua saya ini sudah tiada, tetapi kami sebagai keturunannya itu merasa bahwa kami ada berkat. Jadi kami mengingat tongkonan orang tua kami ini untuk disyukuri. Akhirnya masyarakat pada antusias, khususnya yang memiliki rumah tongkonan tersebut itu berusaha untuk mencari kurbannya sendiri, atau ada yang patungan, atau tergantung dari kemampuan pribadi, lepas pribadi. Ya. Kemudian menurut Ibu apa saja yang termasuk di dalam rambut tuka? Itu rambut tuka itu saya sudah katakan tadi bahwa satu syukuran rumah, kemudian syukuran tongkonan, itu pernikahan juga itu termasuk rambut tuka. Jadi semua itu adalah termasuk rambut tuka. Kemudian siapa saja yang terlibat dalam ritual rambut tuka? Itu yang terlibat di dalam situ itu masyarakat, pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, bahkan juga tidak tertutup kemungkinan bagi anak-anak. Jadi karena rambut tuka khususnya di dalam syukuran tongkonan itu, saya katakan bahwa anak-anak juga itu tidak mutlak bahwa hanya orang tua yang mengadakan, tetapi anak-anak, khususnya magelu, tari-tarian. Dalam hal itu kan, dalam syukuran untuk rambut tuka itu kan ada tari-tarian sebagai orang Toraja. Jadi anak-anak di dalam hal itu terlibat. Kemudian berapa hari proses pelaksanaan ritual rambut tuka? Pelaksanaan ritual rambut tuka terutama bagi syukuran tongkonan itu atau merok itu kadang ada yang 3 hari, ada yang hanya 2 hari. Itu tergantung dari keluarga yang memiliki rumah tongkonan itu. Karena yang biasanya yang saya tahu dari dulu awalnya itu adalah Mak Pairu itu sudah Mak Gelu mengadakan tarian Pak Gelu nondo. Kemudian yang hari kedua itu Mak Tingkan Bayi, Mak Rumpun Bayi. Hari ketiga itu Mantunu Bayi. Besoknya itu Mak Pakaupu. Ya. Kemudian bagaimana proses pelaksanaan rambut tuka sekarang dengan sebelumnya? Apakah masih tetap sama atau sudah ada pergeseran atau perubahan? Saya sudah katakan karena sudah tradisi, jadi meskipun ada pergeseran itu tidak terlalu banyak, tetapi malah semakin ditingkatkan. Jadi bagi saya bahwa kegiatan rambut tuka itu saya sudah katakan dari awal bahwa kita sebagai orang Toraja khususnya Lemonggor dan Teletok itu menjaga jangan sampai tingkat-tingkat kegiatan itu kita hilangkan. Malah bagaimana kita lebih baik tetap daripada kita hilangkan gitu.
Kemudian mengapa kita perlu untuk mempertahankan ritual rambut tuka? Ya, itu harus perlu kita pertahankan, karena itu adalah, saya sudah katakan juga bahwa itu adalah tradisi kita sebagai orang Toraja. Adat dan kebiasaan kita itu tidak boleh dimusnahkan, malah harus kita lestarikan. Jadi bagi saya secara pribadi bahwa kita sudah memegang bahwa apa yang sudah ditanamkan oleh orang tua nenek moyang kita terdahulu itu diminta untuk jangan sampai dihilangkan, karena itu kadang ada nilai-nilai apa, dalam artian kata bahwa kadang orang mengatakan bahwa ada dampaknya. Jadi ada dampak yang kita alami sebagai keturunannya apabila kita menghilangkan adat dan kebiasaan yang sudah sedia kala dipersiapkan oleh orang tua. Jadi itu perlu kita lestarikan, jangan sampai dimusnahkan. Tapi juga jangan terlalu memaksakan diri. Itu yang perlu kita perhatikan. Apalagi dunia modern sekarang ini, orang sudah, kita sebagai masyarakat sekarang yang sudah sedikit meningkatkan pendidikan, jadi kita mengimbangi bahwa jangan sampai harta yang kita miliki itu kita tumpahkan ke situ, padahal kita tidak mengingat anak cucu kita ke depannya. Kemudian nilai-nilai apa saja yang terdapat dalam rambut tuka? Nilai-nilai yang sama dengan yang rambut Solo tadi, itu nilai sosial, ya, nilai kebersamaan, nilai kekeluargaan. Di situ dalam melakukan sebuah kegiatan itu juga saya katakan bahwa kadang kebersamaan sebagai orang Toraja itu masih dipertahankan, kebersamaan yang kita pegang teguh, karena tanpa bantuan dari orang lain kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi itu sudah tertanam dalam kepribadian kita masing-masing bahwa seandainya saya tidak pergi ini, bagaimana kalau saya melakukan hal ini, baru tidak ada orang yang akan membantu. Itu bukan kebersamaan, tetapi kepribadian, bagaimana mengasingkan diri. Tetapi makanya kita sebagai orang Toraja itu masih kental dengan kebersamaan, kekeluargaan, kepersaudaraan. Ya, sama dengan kegiatan rambut Solo tadi. Kemudian upaya apa yang dapat kita lakukan agar budaya rambut tuka tetap terjaga kelestariannya? Upaya-upaya yang kita laksanakan adalah memberikan atau memperkenalkan adat kita kepada keturunan. Jangan sampai adat yang kebiasaan yang kita lakukan, baik itu kegiatan rambut tuka maupun kegiatan rambut Solo, itu kita perlihatkan kepada anak cucu kita agar jangan sampai punah. Yang saya sudah katakan tadi bahwa upaya itu mungkin sudah tidak perlu untuk diupayakan, untuk diusahakan, tetapi kita sudah melihat dari kebiasaan dan tradisi kita di dalam masyarakat. Jadi apa yang sudah diperjuangkan selama, apa yang orang tua kita lakukan selama itu adalah sebuah pedoman juga untuk anak-anak. Jadi bagi saya secara pribadi, kadang saya mengatakan kepada saudara-saudara yang pergi merantau di orang untuk sedikit banyak memperkenalkan budaya-budaya adat kita sebagai orang Toraja, meskipun kita di negeri orang. Saya juga bangga orang-orang Toraja yang pergi merantau di negeri orang itu sudah membawa, tidak
menutup kemungkinan bahwa mereka itu tidak membawa adat kebiasaan yang mereka lakukan di negeri orang, khususnya pada saat Rambu Solo ya. Pada saat kematian itu saya lihat bagi masyarakat Toraja itu juga sudah ada mak badong. Jadi mereka sudah tidak asing untuk memperkenalkan adat dan kebiasaan masing-masing. Jadi itu yang perlu saya tekankan juga kepada adik-adik sekalian, sebagai mahasiswa, sebagai khususnya calon pendidik, itu perlu ditekankan kepada anak didik bahwa jangan sekali-kali menentang adat dan kebiasaan yang orang tua, tradisi yang orang tua sudah lakukan selama itu, yang mereka sudah turun temurun memperjuangkan sampai sekarang. Ya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami untuk melakukan wawancara. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih dan selamat berjuang. Selamat malam. Oke. Selamat siang. Siang juga. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mewawancarai Bapak mengenai budaya Toraja, khususnya budaya Toraja di Lembang Bori, Ranteletok yang pertama di Rambu Solo. Menurut Bapak, apa yang dimaksud dengan Rambu Solo? Rambu Solo adalah pesta orang mati. Kemudian menurut Bapak, apa saja yang termasuk dalam Rambu Solo? Terima kasih. Apa yang termasuk dalam Rambu Solo adalah pesta orang mati. Yang kedua, mak nenek atau orang yang sudah lama meninggal dan keluarganya masih kecil pada saat meninggal, lalu karena dia sudah berhasil, dia mengadakan adat Toraja yang dinamakan mak nenek, istilah orang tua dulu, tapi sekarang dikatakan lagi mengucap syukur kepada Yang Maha Kuasa karena anaknya sudah berhasil, baik yang tinggal di Lembang Bori Ranteletok maupun yang pergi merantau di rantau orang, akhirnya berhasil. Dia mengingat orang tuanya yang sudah lama meninggal. Itulah yang dinamakan Rambu Solo lagi. Kemudian bagaimana proses pelaksanaan dari ritual Rambu Solo? Proses ritual Rambu Solo. Tapi kalau Rambu Solo menurut adat Toraja ada beberapa tingkatannya. Ada yang dinamakan didedekan palungan, ada yang dinamakan to dirapai, ada yang dinamakan to disapu rendanan. Kemudian siapa saja yang terlibat dalam ritual Rambu Solo? Yang terlibat dalam Rambu Solo menurut adat Toraja, yang pertama anak cucu, rumpun keluarga atau rara
buku, ambe tondok, dan apa namanya itu ya itu saja. Berapa hari proses pelaksanaan ritual Rambu Solo? Kalau proses ritual Rambu Solo tergantung dari lamanya pelaksanaan Rambu Solo atau tergantung dari menurut adat Toraja ada yang dikatakan dengan didedekan palungan batu to diampa taruh kisah sampai apa itu dirapai sampai di Sapurandanan, itu lamanya biasanya 1 minggu. Apa yang dilakukan di hari pertama sampai hari terakhir? Kalau menurut adat Toraja, kalau orang di Sapurandanan pertama mengaro, yang kedua menyediakan kerbau, yang ketiga membikin pondok, baru Maatamu terong, baru tempo polisi mengrere ya pada dulu tindiano to matamu terong mengrere kalau orang laki-laki. Mak doya-doya manuk, kalau perempuan baru mak tamu terong. Baru mak palau, baru kebaktian pembukaan, baru penerimaan tamu, baru mantunu terong, baru penguburan. Bagaimana proses pelaksanaan Rambu Solo sekarang dengan sebelumnya? Apakah masih tetap sama atau sudah ada pergeseran atau perubahan? Kalau menurut pendapat saya, proses pelaksanaan Rambu Solo sekarang dengan sebelumnya itu belum ada perubahan atau pergeseran. Ada pergeseran karena ada perubahan karena dulunya kan biasanya karena proses pelaksanaan Rambu Solo dulu dibawa ke rantai karena masih menganut alutta. Sekarang
ada perubahan atau apa? Ada perubahan karena sekarang kita sudah menganut kepercayaan kita, yaitu masuk Kristus hanya dilaksanakan di tongkonan. Mengapa perlu mempertahankan ritual Rambu Solo? Mempertahankan ritual Rambu Solo karena itu adalah satu-satunya status sosial dalam masyarakat. Artinya ada kalangan di atas dan ada kalangan di bawah. Kemudian nilai-nilai apa saja yang terdapat dalam Rambu Solo? Contohnya nilai Tengko Situru dan lain-lain. Contoh nilai Tengko Situru, nilai-nilai apa saja yang terdapat dalam saya kurang nih nilai Tengko Situru sampai saja itu. Upaya apa yang bisa dilakukan agar budaya Rambu Solo tetap terjaga kelestariannya? Upaya budaya Rambu Solo tetap terjaga kelestariannya, kita tetap artinya melakukan segala apa yang diperlukan pada saat kita mengadakan budaya Rambu Solo. Contohnya nilai kerbau, apalagi kita menyediakan segala apa yang diperlukan saat mengadakan Rambu Solo sesuai strata yang terjadi dalam masyarakat. Kemudian kita masuk ke yang kedua, yaitu Rambu Tukak. Menurut Bapak, apa yang dimaksud dengan Rambu Tukak? Yang dimaksud dengan Rambu Tukak contohnya kita mengrara banua batu di Pua Merok, seperti yang terjadi saat sekarang ini di Tole Latin. Kemudian menurut Bapak, apa saja yang termasuk dalam Rambu Tukak? Yang termasuk Rambu Tukak, yang pertama itu yang saya bilang tadi. Yang kedua mengadakan ucapan syukur apakah kita berhasil dalam mendapat pekerjaan dan lain-lain sebagainya. Kemudian bagaimana proses pelaksanaan dari ritual Rambu Tukak? Proses pelaksanaan Rambu Tukak
menyediakan tempat melaksanakan ibadah dan lain-lain. Kemudian siapa saja yang terlibat dalam ritual Rambutuka? Yang terlibat dalam ritual Rambutuka, keluarga yang bersangkutan, anggota masyarakat, anggota majelis gereja, dan semua masyarakat yang ada di sekitarnya. Berapa hari proses pelaksanaan dari ritual Rambutuka? Kalau namanya Rambutuka tergantung dari acaranya keluarga, apakah dua hari atau 3 hari, itu tergantung dari yang bersangkutan. Apa yang dilakukan di hari pertama sampai hari terakhir? Dilakukan hari pertama, menyediakan tempat, Apa yang dilakukan di hari pertama sampai hari terakhir? menyediakan tempat dan kita beribadah. Bagaimana proses pelaksanaan Rambutuka sekarang dengan sebelumnya? Apakah masih tetap sama atau sudah ada pergeseran atau perubahan? Kalau acara Rambutuka masa waktu dulu dan sekarang sekitar tidak ada perubahan itu. Mengapa perlu mempertahankan ritual Rambutuka? Itu karena mempertahankan juga status sosial dalam masyarakat. Nilai-nilai apa saja yang terdapat dalam Rambutuka? Lana pagadi na ada itu dia. Itu nilai tingkat itu loh, nilai kebersamaan. Solan Oh iya. Itu ya bang mamiano to. Agam to na babuda siapa tapi to lam ini palaku. dan pamisa Apa pa ya? upaya Upaya apa yang Iya bang siya to yung ina. Oh, To iya. apa pagara to na bang siya to. Solo ina. Yo. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Sekian dan terima kasih. Terima kasih juga kepada anak-anak saya dan cucu saya. Semoga apa yang ditanyakan kepada saya dapat memberikan hasil yang terbaik kepada dosen anak-anak saya atau cucu saya. Semoga Tuhan tetap memberkati kita semua.